Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal evaluasi akademik MAOC P3K tahun 2024. Berikut ini adalah termasuk prinsip keterbukaan informasi kecuali A. Maximum Access Limited Exemption (MALE). Prinsip semua informasi bersifat terbuka dan tidak bisa diakses masyarakat. B. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan harus bersifat terbatas dan tidak permanen. C. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. D. Informasi harus utuh dan benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 yaitu C. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Soal nomor 27. Dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik dimaknai dengan A. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung. B. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan adaptasi atau modifikasi dari ide inovasi lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang diikuti dalam kompetensi inovasi pelayanan publik. D. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 yaitu D. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Soal nomor 28. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik. Maksud dari diskresi adalah A. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku. B. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. C. Keputusan yang disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan masyarakat. D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 yaitu B. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Soal nomor 29. Berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda adalah gambaran dari seorang yang melakukan proses belajar, yaitu A. Learn, unlearn, dan relearn. B. Proses belajar yang aktif. C. Proses belajar yang terbuka. D. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 yaitu A. Learn, unlearn, dan relearn. Soal nomor 30. Salah satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai yaitu A. Dinamika perubahan proses kerja instansi. B. Perubahan dinamika dunia puca. C. Dinamika arahan pimpinan. D. Dinamika pertentangan global. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 yaitu B. Perubahan dinamika dunia puca. Soal nomor 31. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam UU ASN kecuali A. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. B. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. C. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 yaitu D. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi.
Soal nomor 32. Tindakan yang kurang tepat dalam perilaku ASN yang beretika adalah A. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, B. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, C. Loyalitas hanya sebatas menyenangkan pimpinan, atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya, D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 yaitu C. Loyalitas hanya sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Soal nomor 33. Tindakan berikut yang dapat dilakukan ASN dalam menunjukkan sikap adil dan netral yaitu A. Menjaga rahasia negara, B. Tidak diskriminatif dalam melayani, C. Selalu bertindak profesional, D. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 yaitu B. Tidak diskriminatif dalam melayani. Soal nomor 34. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Caranya adalah A. Menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, B. Menjadi bagian dari sumber masalah atau troublemaker, C. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, D. Bertindak yang bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 yaitu A. Menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi. Soal nomor 35. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan aparatur sipil negara yang mampu A. Menjalankan roda pemerintahan, B. Melaksanakan kewenangannya, C. Menunaikan hak dan kewajibannya, D. Mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 yaitu D. Mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Soal nomor 36. Dalam sumpah atau janjinya, PNS berkomitmen untuk A. Melaksanakan fungsi ASN dengan baik, B. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. C. Menjadi PNS yang profesional dan berkompeten, D. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 yaitu B. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Soal nomor 37. Panduan perilaku loyal menjaga rahasia jabatan dan negara yang terkait dengan kewajiban ASN adalah A. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, B. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, C. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 yaitu C. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 38. Loyalitas seorang ASN dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan dengan sebaik-baiknya kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku tersebut dirumuskan dengan tujuan untuk A. Meningkatkan produktivitas kerja ASN, B. Menjaga martabat dan kehormatan ASN, C. Menjaga wibawa pemerintah, D. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 yaitu B. Menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Soal nomor 39. Dalam menjalankan peranannya sebagai pemersatu bangsa, seorang ASN yang loyal harus A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Bersikap adil terhadap sesama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 yaitu A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara. Soal nomor 40. Berikut ini adalah 5 disiplin yang dikembangkan Vetterseng dalam Learning Organization, kecuali A. Flexible System, B. Shared Vision, C. System Thinking, D. Self Mastery. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 yaitu A. Flexible System. Soal nomor 41. Perilaku tertutup, politis, dan birokratis menunjukkan organisasi berkarakteristik A. Tidak adaptif, B. Adaptif, C. Fleksibel, D. Tidak fleksibel. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 yaitu A. Tidak adaptif. Soal nomor 42. Pondasi organisasi adaptif terdiri atas kecuali A. Prosedur, B. Lanskap, C. Pembelajaran, D. Kepemimpinan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 yaitu A. Prosedur. Soal nomor 43. Dalam kompetensi aman bermedia digital, ada 5 kompetensi yang harus dipahami dan diterapkan, kecuali A. Pengamanan perangkat digital, B. Pengamanan identitas digital, C. Mewaspadai hate speech, D. Memahami rekam jejak digital. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 yaitu C. Mewaspadai hate speech. Soal nomor 44. Berikut ini adalah manfaat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali A. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, B. Terciptanya integrasi antar kebijakan, C. Menghilangkan silo mentality, D. Meningkatkan kompetensi antar daerah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 yaitu D. Meningkatkan kompetisi antar daerah. Soal nomor 45. Berikut adalah situasi yang mencerminkan terlaksananya Whole of Government atau WOG, kecuali A. Kolaborasi dan integrasi antar instansi pemerintah, B. Peraturan perundang-undangan yang harmonis, C. Silo mentality aparatur sipil negara, D. Implementasi squad team lintas kementerian dan lembaga dalam program prioritas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 yaitu C. Silo mentality aparatur sipil negara. Soal nomor 46. WOG juga dikenal sebagai pendekatan A. Intergensi, B. Interrelationship, C. Interconnection, D. Collaboration. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 yaitu A. Interagensi. Soal nomor 47. Pendekatan WOG merupakan respon dari paradigma A. New Public Service, B. New Public Management, C. Old Public Management, D. Public Reform Management. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 yaitu B. New Public Management. Soal nomor 48. Sebuah informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain adalah definisi dari A. Disinformasi, B. Malinformasi, C. Misinformasi, D. Uninformasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 yaitu C. Misinformasi. Soal nomor 49. Aktivitas membagikan data personal seorang ke dunia maya adalah bentuk konten negatif. A. Cyberstalking,
B. Doxing, C. Hoax, D. Riffing for. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 49 yaitu B. Doxing. Soal nomor 50. Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat adalah fungsi dari A. Malware, B. Spyware, C. Ransomware, D. Worms. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 yaitu A. Malware. Sekian video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.